Irak bukan tanpa celah. Memang Irak tim yang bagus, namun selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola dari sisi supporter tentunya. Namun tidak lupa, selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Selamat kepada timnas yang sudah bisa mengalahkan Brunei 6-0 dua kali di laga kandang maupun tandang. Semua berjalan bagus, semua berjalan normal, permainan kita bagus. Kita bisa menekan Brunei sehingga Brunei tidak bisa ngapa-ngapain. Dan dengan kemenangan tersebut kita bisa lolos ke babak berikutnya dan akan satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Tidak banyak yang dibicarakan tentang kemenangan tersebut ya, tanpa mengecilkan Brunei, tanpa memandang rendah Brunei. Semua tahu kelasnya seperti apa, kita masih di atasnya. Jadi wajar kalau kita menang. Namun bukan masalah kemenangannya, bukan masalah kita bisa mengurung, bukan masalah kita bisa mencetak berapa gol. Yang saya lihat, yang saya nikmati dari pertandingan ini, dari sesi pertama ini adalah persiapan Indonesia. Jadi begini, biasanya kan sebelum pertandingan ya, yang kemarin-kemarin ada berita-berita yang miring, ada pernyataan-pernyataan yang kontroversi, kemudian persiapannya terlihat ya kurang maksimal, banyak komentar-komentar dari netizen yang ini itu gitu, yang membuat suasana jadi keruh. Namun saya melihat dalam pertandingan sesi pertama ini, entah dalam laga kandang, entah dalam laga tandang, sepertinya nggak ada berita miring, nggak ada berita yang heboh, sehingga suasana timnas menjadi lebih baik, lebih kondusif. Nah, ini persiapan semacam ini yang saya nikmati, yang saya syukuri, sehingga timnas bisa mendapatkan hasil maksimal ketika melawan Brunei. Mungkin dari sisi pertandingan ya, di laga kandang, Coach Sintayong kan sempat bilang kalau dia nggak puas dengan permainan timnas. Oke, itu dari sisi pertandingannya saya percaya aja. Dan saya percaya kepada pengamat sepak bola yang merasakan kalau pertandingan Indonesia melawan Brunei itu kurang maksimal. Dari sisi Indonesianya kurang maksimal, dari sisi teknisnya. Namun saya tidak melihat di situnya. Saya justru melihat dari persiapannya, dari berita-berita yang beredar, dari entah itu latihannya sampai keberangkatannya sampai pertandingannya. Saya puas, malahan saya sebagai supporter merasa puas ya. Kalau STY merasa nggak puas, sekali lagi itu dari teknisnya. Tapi saya dari supporter pribadi, saya merasa puas, tidak dari teknisnya tapi dari persiapan awal sampai keberangkatannya sampai pertandingannya. Memang sempat ada berita yang minor-minor dikit ya tentang keterlambatan pemain, namun itu sepertinya bisa dihandle dan kembali kondusif. Nggak banyak catatan dari pertandingan timnas melawan Brunei kemarin. Paling kalau dipaksa ada catatannya itu masalah crossing. Kita crossingnya masih kurang maksimal kemarin ya. Memang ada beberapa crossing yang bisa membahayakan Brunei, namun banyak sekali crossing yang ya Brunei saja masih bisa mengatasi. Tentunya ini bisa menjadi catatan khusus sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk masalah crossing. Secara kasarnya gini, secara gambaran kasarnya, kalau Brunei saja masih bisa mengatasi umpan-umpan crossing dari Indonesia, tentunya Irak, Vietnam, Filipina yang levelnya lebih dari Brunei tentunya akan lebih bisa mengatasi crossing-crossing dari Indonesia lagi, seandainya kualitas crossing kita masih seperti itu. Ya, sepak bola memang bukan matematika. Bisa saja seperti Irak besok ketika di pertandingan, walaupun mempunyai tinggi badan yang bagus, namun kalau posisi pemain-pemainnya kurang bagus ya bisa saja
mereka kalah dalam hal crossing dari Indonesia. Namun ya kalau kita bayangkan kan tentunya Irak, Vietnam lebih tinggi dari Brunei. Jadi kemungkinan bisalah mengatasi crossing dari Indonesia kalau crossing kita masih seperti itu. Kemudian masalah penyerangan ya. Saya melihat di pertandingan kedua, terutama di babak kedua, timnas bisa lebih menusuk, nggak seperti pertandingan pertama, nggak seperti leg pertama. Di babak kedua saya merasa wah ini lebih bagus daripada leg pertama, lebih bisa menusuk, walaupun ada beberapa kesempatan yang tidak bisa menjadi gol. Namun itu menurut saya cara menyerangnya lebih baik daripada leg pertama. Di leg kedua umpan-umpanan pendek di dalam kotak penalti Brunei lebih cair, lebih bisa menusuk, lebih bagus menurut saya. Dan semoga ini bisa ditingkatkan lagi ketika menghadapi Irak, Vietnam, Filipina. Harapan saya menjelang pertandingan di grup F, Indonesia bisa meningkatkan persiapan lagi, bisa memaksimalkan persiapan lagi, karena ketika melawan Brunei kemarin kita persiapannya udah bagus. Jadi Brunei di sini, kita persiapannya di sini, sehingga ketika kita di lapangan mungkin ada ngedropnya dikit, kita masih bisa mengatasi Brunei. Nah, ketika melawan Irak nanti, ketika melawan Filipina, semoga saja persiapan kita juga bisa di sini, sehingga ketika ada ngedropnya kita masih bisa melawan mereka. Kemudian untuk supporter, mari kita dukung terus timnas. Semoga ketika melawan Irak, melawan Filipina, melawan Vietnam, pemain-pemain bisa mendapatkan suntikan motivasi yang lebih tinggi lagi. Irak bukan tanpa celah, memang Irak tim yang bagus, namun bukan tanpa celah sehingga bisa kita kalahkan. Vietnam juga, Filipina apalagi, mereka bisa kita kalahkan, apalagi pemain-pemain kita sudah bagus. Yang penting sebagai supporter kita jangan mengganggu persiapan timnas dengan komentar-komentar negatif, sehingga itu akan membuat suasana tim menjadi tidak kondusif. Hanya itu yang bisa kita lakukan, mendukung dan mendoakan. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Intinya saya pribadi sebagai supporter sangat puas dengan permainan timnas ketika melawan Brunei kemarin, dan mendukung juga mendoakan timnas agar bisa lolos di fase berikutnya, lolos lagi di fase berikutnya, dan kita bisa sampai ke pentas Piala Dunia 2026. Semangat terus timnas, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.